Politisi Malaysia persoalkan kapan tenaga kerja Indonesia bisa dikirim kembali ke Malaysia. Menurutnya jumlah tenaga kerja Indonesia di sektor perkebunan di Malaysia dikhawatirkan akan menurunkan peringkat Malaysia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita lanjut silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita seputar tenaga kerja Indonesia di HL Seleb. Ketua Partai Aksi Demokrasi Malaysia, Lim Guang En, meminta Menteri Sumber Daya Manusia M. Saravanan untuk memastikan kapan pekerja Indonesia akan diizinkan kembali dikirim ke Malaysia. Dalam sebuah pernyataan yang membahas kekurangan tenaga kerja saat ini, dia mengatakan bahwa sementara Saravanan telah memberikan jaminan bahwa masalah tersebut akan segera diselesaikan. Namun, Duta Besar Indonesia Hermono tidak memberikan konfirmasi tersebut. Awal bulan ini, Hermono mengatakan bahwa Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena negara itu telah melanggar nota kesepahaman MOU tentang pekerja rumah tangga. Dengan defisit kepercayaan yang begitu parah antara kedua negara, dapatkah Saravanan memberitahu Malaysia kapan pekerja Indonesia akan kembali ke Malaysia? Kata Lim seperti dikutip V Malaysia Today pada hari Selasa 26 Juli 2022. Dia juga menuntut pemerintah mengambil tindakan segera atas kekurangan tenaga kerja yang melumpuhkan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Karena kekurangan tenaga kerja, Lim mengatakan bahwa Malaysia telah kehilangan sekitar 10,5 miliar ringgit dari sektor kelapa sawit karena tidak dipanen sepanjang tahun ini, dan 2 miliar ringgit dalam sektor suku cadang mobil setahun. Dia pun menyoroti depresiasi ringgit ke titik terendah sepanjang masa terhadap dolar Singapura di 3,22 ringgit dan terendah 5 tahun terhadap dolar Amerika di 4,46 ringgit. Ringgit yang lemah terhadap 2 dari 3 mitra dagang terbesar kita adalah tanda buruk dari kurangnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi negara kita, sambungnya. Dengan mengorbankan bisnis dan konsumen, dia mengatakan inflasi impor dari pelemahan ringgit akan terus meningkatkan biaya dan harga. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, sebelumnya mengatakan pemerintah Indonesia mendorong melaksanakan pertemuan bilateral untuk mencari jalan keluar terhadap kisruh sistem perekrutan pekerja domestik ke Malaysia. Indonesia telah membekukan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia akibat perbedaan persepsi terhadap isi kesepakatan yang sudah ditandatangani kedua negara. Bagaimana menurut Anda?